musik terbesar di pantai barat Amerika Serikat pada tahun 2020. Pada tanggal 3 Januari, Festival Musik dan Seni Coachella 2020 menjatuhkan jajaran artis penuh. Festival ini berlangsung selama 2 akhir pekan, dan tahun ini akan berlangsung mulai 10 hingga 12 April dan 17 hingga 19 April di Empire Polo Club di Indio, California. Big Bang akan tampil pada hari Jumat 10 April dan Jumat 17 April. Tim hip-hop veteran Epic High juga terdaftar dalam jajaran Coachella tahun ini, tampil pada hari Minggu 12 April dan pada hari Minggu 19 April. YG Entertainment menanggapi laporan tentang pembaruan kontrak Big Bang. Pada 3 Januari, laporan mengungkapkan Big Bang, T.O.P, G-Dragon, Taeyang, dan Daesung belum memperbarui kontrak mereka dengan YG Entertainment. Tetapi negosiasi YG Entertainment kini secara resmi berkomentar, sulit untuk mengkonfirmasi atau menolak detail apapun saat ini. Di sisi lain, analis pasar memprediksi mengapa G-Dragon dan Taeyang tidak akan mengundurkan diri dari YG Entertainment. Analis pasar saham sibuk memprediksi potensi agensi hiburan pada tahun 2020, dan nilai prediksi YG Entertainment sangat membebani apakah anggota Big Bang akan memperbarui kontrak mereka. Jika Big Bang mempromosikan, keuntungan Big Bang diperkirakan sebesar 30 miliar won atau 25 juta US dollar. Jika tidak, mereka kemungkinan akan mencapai 10 miliar won atau 8 juta US dollar, kata Yuanta. YG Entertainment menerima target yang lebih rendah mengingat ketidakpastian mengenai perpanjangan kontrak Big Bang, kata Hanwha Investment. Apakah Big Bang akan mengundurkan diri dari YG adalah variabel terbesar untuk estimasi kami, kata Mire Aset Dewo. Analis pasar memprediksikan G-Dragon dan Taeyang kemungkinan besar akan memperbarui kontrak mereka dengan YG karena merek dagang dan nama panggung mereka. YG Entertainment saat ini memegang hak cipta Korea untuk G-Dragon dalam bahasa Korea dan Inggris. Mereka telah mengajukan hak cipta kembali pada tahun 2003, bertahun-tahun sebelum debut Big Bang pada tahun 2006. Pada 2015, YG mengajukan hak cipta Taeyang dan GDX Taeyang. Mereka tidak dapat memperoleh hak cipta untuk Taeyang dalam bahasa Korea. Taeyang memutuskan untuk meninggalkan YG Entertainment. Mereka tidak akan dapat mempromosikan dengan nama panggung mereka tanpa persetujuan dan izin dari YG Entertainment. G-Dragon kemungkinan besar tidak akan dapat menggunakan bahkan GD karena berafiliasi dengan G-Dragon sebagai hak cipta. Analis percaya nama panggung mereka adalah bagian terpenting dari karir mereka, karena kedua artis telah mempromosikan semata-mata sebagai G-Dragon dan Taeyang sejak debut mereka. Nama lahir mereka jarang digunakan dalam 13 tahun terakhir. Laporan juga menunjukkan kelompok sebelumnya yang juga menghadapi kesulitan yang sama. HOT, grup yang dibubarkan pada tahun 2001, masih menghadapi kesulitan mempromosikan nama mereka sampai hari ini karena SM Entertainment memegang hak cipta atas nama grup mereka. Ketika anggota BIS meninggalkan Cube Entertainment, mereka harus mengubah nama grup mereka sepenuhnya menjadi Highlight setelah kehilangan gugatan mereka. Analis percaya G-Dragon dan Taeyang kemungkinan besar akan memperbarui dengan YG Entertainment karena perusahaan memegang kendali atas hak cipta mereka. Jika tidak ada kesempatan dari Big Bang untuk pindah ke agensi lain, G-Dragon dan Taeyang kemungkinan besar akan berpromosi sebagai solois jika mereka tidak memperpanjang kontrak mereka. Dengan demikian, YG Entertainment memiliki keuntungan membuat mereka memperbarui karena mereka memegang hak cipta, kata perwakilan perusahaan efek. Selain itu, ini adalah berita terbaru dari setiap member Big Bang. Yang pertama, Daesung. Daesung Big Bang dibebaskan dari tuduhan pada bisnis ilegal yang dilakukan di bangunannya. Daesung Big Bang telah dibebaskan dari semua kecurigaan terhadapnya. Kantor polisi Gangnam Seoul telah memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan dalam penyelidikan mereka atas kemungkinan operasi bisnis ilegal di gedung Daesung. Idola ini dimintai keterangan bulan lalu sebagai saksi. Dia meninjau dokumen dan kesaksian yang diperoleh melalui hasil pencarian dan penyitaan. Selama waktu ini, Daesung berpegang teguh pada klaimnya bahwa ia tidak mengetahui kegiatan ilegal yang terjadi di gedung itu. Polisi tidak dapat menemukan bukti yang menuntutnya,
Sebaliknya, meneruskan 5 pemilik bisnis dan 56 karyawan yang bekerja di gedung tersebut ke penuntutan. Mereka diduga melanggar Undang-Undang Sanitasi Pangan dan UU Anti Prostitusi. Daesung membeli bangunan Gangnam pada 17 November, menjadi terlibat dengan kontroversi pada Juli 2019. Yang kedua, Taeyang. Taeyang Big Bang akan menggelar pasar loak dan lelang amal dengan Sandara Park, Icon, CL, dan lainnya. Taeyang Big Bang memang jiwa yang baik hati. Pada 2 Januari, Taeyang mengunggah sebuah post melalui Instagramnya di mana ia mengumumkan bahwa sebagai acara pertamanya setelah keluar dari militer, ia akan mengadakan pasar loak dan melelang untuk amal. Taeyang pertama berterima kasih kepada semua penggemarnya atas semua cinta yang mereka kirimkan kepadanya dan kemudian memberikan rincian tentang pasar loak dan penggalan dana. Semua hasil penjualan akan masuk ke organisasi bernama The Snail of Love. Rumah sakit membantu menyediakan alat bantu dengar dan implan koklea bagi mereka yang membutuhkan. Barang-barang yang akan disumbangkan akan berasal dari Taeyang dan artis lainnya, seperti mantan anggota 21 Sandara Park dan CL, Akmu, Icon, Winner, dan lainnya. Halo, saya Taeyang. Saya dengan tulus berterima kasih kepada semua penggemar yang mencintai dan menunggu saya. Saya ingin melakukan sesuatu yang berarti setelah keluar dari militer, dan saya memikirkan hal-hal yang bisa kami lakukan bersama. Jadi teman-teman saya dan saya mengumpulkan barang-barang berharga kami dan menyiapkan pasar loak amal dan lelang untuk penggalangan dana. Saya sudah senang bahwa saya bisa bertemu dengan Anda dan memberikan cinta kembali kepada komunitas dengan Anda melalui pasar loak ini. Semua dana akan disumbangkan untuk anak muda melalui The Snail of Love. Kami memiliki banyak hal hebat yang siap untuk Anda, jadi semua orang dipersilahkan untuk berpartisipasi. YG Entertainment juga menyatakan pada 18 Januari dari jam 12 siang hingga jam 7 malam KST, Taeyang akan mengadakan pasar loak dan penggalangan dana untuk amal di Pier 59 Studio. Nama acara tersebut adalah nama yang melanjutkan dari Flower Response, yang merupakan track yang dirilis oleh Big Bang pada tahun 2018. Itu juga membandingkan hati Taeyang yang indah dalam menyumbangkan barang-barang berharga miliknya ke bunga yang indah, kata YG Entertainment. Taeyang akan menyumbangkan sekitar 1.300 item di pasar loak, dan teman-temannya yang disebutkan sebelumnya akan menyumbang sekitar 700 item. Pasar dan pelelangan Flower Response akan diadakan pada tanggal 18 Januari. Yang ketiga, GD dan TOP. G-Dragon dan TOP terdaftar di 50 Art Collectors Awards oleh Art News. Art News adalah majalah seni rupa Amerika berbasis di New York City. Merilis daftar 50 kolektor seni untuk dilihat. Majalah ini dikenal meliput seni dari zaman kuno hingga kontemporer. Ini termasuk berita dari koresponden, laporan investigasi, ulasan pameran, dan profil artis dan kolektor. Art News berkonsultasi dengan sumber-sumber ahli, dealer terkemuka, kurator, spesialis rumah lelang, kolektor, dan pemain dunia seni lainnya untuk mengumpulkan 50 koleksi paling menjanjikan yang akan datang dan sedang dibangun saat ini di seluruh dunia. Anggota Big Bang, G-Dragon dan TOP adalah satu-satunya orang Korea yang terdaftar dalam daftar ini, membuat sejarah sekali lagi di dunia seni. Keduanya terdaftar untuk seni kontemporer. Anggota Big Bang menjadi kolektor seni selama bertahun-tahun, seperti pada tahun 2017 terungkap bahwa ruang tamu G-Dragon sendiri menampung potongan-potongan yang secara kolektif bernilai 5,1 miliar won atau 4,5 juta US dollar. Dia adalah perawat miliarder Richard Prince yang menginspirasi albumnya Kwon Ji-young bernilai jutaan karena dijual ke G-Dragon seharga 3.301.000 US dollar. TOP sebelumnya telah memunculkan banyak catatan di dunia seni, seperti menjadi idola pertama yang terdaftar di majalah cantik untuk daftar 200 Art World Influencer dan kolaborasinya dengan Sotheby. Saat ini mengumumkan koleksi seni kontemporer sebagai bagian dari lelang amal khusus di Hong Kong. Proyek ini diberi nama TTTOP dan menampilkan 28 karya seniman Asia dan Barat. Pelelangan melihat penjualan memecahkan rekor lebih dari 135 juta HK dan sebagian dari hasilnya disumbangkan ke Dewan Budaya Asia untuk mendukung seniman Asia yang baru muncul. Rumah TOP sering disebut museum seni karena koleksi seninya bernilai jutaan dolar. Salah satu koleksinya adalah Fatboy Pike Namjoon,
karena dijual ke TOP dengan harga 551.949 US dollar. Setelah itu, TOP memberikan tanggapan setelah terpilih pada daftar 50 collector to watch dari Art News. TOP memberikan tanggapan yang mengejutkan setelah terpilih pada Art News 50 Collectors to Watch. Ahli-ahli senang, bintang Big Bang itu mengunggah sebuah posting Instagram yang menyatakan ketidakpuasannya pada daftar itu, yang menyiratkan bahwa daftar itu dibuat tanpa riset. Judulnya berbunyi, bisakah kita mencari tahu apa kriteria seleksi mereka? Mereka belum pernah melihat gudang saya sebelumnya, dan mungkin tidak akan untuk selamanya. Bagaimanapun, terima kasih, saya merasa terhormat. Bagaimana menurut kalian? Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.